Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Pemirsa, proyek revitalisasi lapangan Horbo yang berlokasi di Jalan Farel Pasaribu, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, menjadi sorotan masyarakat. Revitalisasi ini bertujuan untuk menjadikan lapangan sebagai sarana olahraga berkualitas, khususnya untuk pengembangan atlet sepak bola di kota ini. Dengan anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kota Pematang Siantar tahun 2024 sebesar Rp1.288.890.000, proyek ini seharusnya membawa perubahan besar bagi fasilitas olahraga di Pematang Siantar. Namun, sayangnya, pelaksanaannya oleh rekanan CV Buana Perkasa tidak memenuhi ekspektasi masyarakat. Berdasarkan pengamatan, revitalisasi lapangan ini tampak tidak sesuai dengan rencana. Lapangan tersebut masih terendam genangan air, yang menghambat penggunaan lapangan oleh masyarakat dan atlet. Kondisi ini jelas bertentangan dengan tujuan proyek, untuk memberikan fasilitas olahraga yang lebih baik dan nyaman. Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga lapangan Horbo dapat segera berfungsi dengan optimal, sebagai tempat berlatih dan bertanding bagi para atlet sepak bola serta masyarakat Pematang Siantar secara umum. Dalam penjelasannya, Lamhot Efrikson Siburian Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengungkapkan, bahwa pengerjaan proyek revitalisasi lapangan Horbo mengalami kendala yang menyebabkan rekanan dikenakan sanksi administratif, berupa denda dan penalti. Tindakan ini diambil untuk memastikan bahwa proyek dapat selesai sesuai jadwal dan standar yang ditentukan. Pihak rekanan diharapkan untuk segera menyelesaikan kewajibannya dan membayar denda yang telah ditetapkan. Kejaksaan Negeri Pematang Siantar terus memantau perkembangan proyek tersebut agar tidak ada pelanggaran lebih lanjut yang dapat merugikan publik. Menjelaskan dan ceritakan apa nih fungsi dan peran Kejaksaan Kota Pematang Siantar dalam mengawasi proyek strategis yang ada di lapangan Horbo Kota Pematang Siantar ini, Bang. Bisa Bang jelaskan, Bang? Nah, untuk tugas, maksudnya fungsinya kita di sini kan, kalau misalnya ada PPS namanya pengamanan proyek strategis, pengamanan proyek strategis. Nah, kalau misalnya dasar hukumnya lah dulu ya, itu pedomannya nomor 5 tahun 2023, terus ada turunan juga jurnis nomor 1450 PS 09/2023, kurang lebih sama itu turunnya kemarin. Nah, sifatnya ini, Bang, kalau misalnya kita mengamankan dibilang bukannya seolah-olah kita ada inti internal itu, tapi sifatnya sama juga. Kita di eksternal untuk memastikan, yang kembali nih, memastikan proyek yang sifatnya strategis ini, ada yang PSN, ada proyek strategis nasional, ada proyek strategis daerah. Nah, kalau kita yang pegang daerah di sini, nah apa yang diamanatkan wali kota, contohnya ini proyek strategis, itu yang kita pastikan bisa terlaksana dengan baik, bisa kita terlaksana dengan baik. Itu pertama, itu pokoknya anggarannya tepat sasaran dan pembangunannya juga tepat guna. Jadi fasilitas yang dibangun atau kepentingan masyarakat yang kepentingan masyarakat yang tetap yang diutamakan di situ. Jadi harapannya juga di kemudian setelah selesai, yang fasilitas ini bisa digunakan dengan maksimal oleh masyarakat. Jangan sampai fasilitas yang sudah direncanakan sama wali kota atau pemerintah daerah setempat lah, konteksnya di situ, jangan sampai nggak terlaksana, jangan sampai ada kepentingan publik yang dilanggar. Bisa jelas kalau misalnya teknisnya mungkin bukan kapasitas kami menerangkan, cuman kalau misalnya diceritakan gimana kondisinya bisa kami ceritakan itu. Nah, kan ini pembangunan revitalisasi bahasanya, kalau nggak salah. Revitalisasi ini itu kan ada yang sampai jogging track sampai lapangan. Nah, kalau jogging track sebenarnya aman, nggak ada masalah gitu di situ. Nah, tapi yang kondisi pada saat itu yang mungkin jadi masalah lah, mungkin jadi keterlambatan secara sarana. Ya memang itu ada keterlambatan lah, tanggal 31 itu, tanggal 31 Desember itu terhitung sebagai keterlambatan juga. Tapi kondisinya pada saat itu ya memang sebenarnya ada
dua pilihannya, diputus kontraknya atau dikasih perpanjangan tapi dengan kondisi tertentu, yaitu dikenakan denda. Terlepas bagaimana kondisi teknisnya pada saat itu, memang ada keterlambatan menanam rumput lah karena kondisi cuaca dan tanah juga baru ditimbun, akhirnya agak susah untuk bukan agak susah, aku nggak bisa menjelaskan secara teknis apa kesulitan mereka di lapangan pada saat itu, ya keterlambatan itu. Tapi akhirnya kita pokoknya kalau misalnya dari kejaksaan sebenarnya minta udah diputus loh, kalau misalnya memang nggak memungkinkan lagi, nggak apa, maksudnya udah ganti aja lah orangnya daripada memperpanjang ini nggak bisa selesai. Nah, cuman pertimbangan lainnya pada saat itu sebenarnya rekanan juga pada saat itu bukan nggak mau masang, itu udah barang-barang dari situ semua, cuman nggak bisa dipasang, nggak bisa dipaksakan pada saat itu langsung ditanam, nggak bisa. Tapi semua udah dibelanjakan. Akhirnya nunggu cuaca yang tepat, barang rumputnya dipasang dan diselesaikan. Tapi memang ya konsekuensinya ada keterlambatan pengerjaan, juga mereka udah didenda. Dan denda itu pun harus dibayarkan kalau mau pekerjaan dibayarkan Pemko ke mereka. Berarti kena penalti itu, Bang? Kena penalti. Kena penalti ya? Penalti. Aku bicara aturannya lah ya. Ya, aturannya aja. Kalau penalti itu tetap harus dibayarkan. Kalau penalti udah dibayarkan, baru bisa Pemko membayarkan ke mereka. Tapi terkait apakah sudah dibayarkan apa belum kan mungkin bisa mengkonfirmasi berkapasitas kami. Iya, betul. Masyarakat Kota Pematang Siantar mengungkapkan kekecewaan terkait pengerjaan proyek revitalisasi lapangan Horbo yang dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi dan standar nasional. Richard, seorang pelatih sekolah sepak bola SSB, juga menyatakan kekecewaannya karena lapangan yang diharapkan menjadi pusat pelatihan atlet sepak bola tersebut justru dinilai tidak memenuhi fungsi yang diinginkan. Pengerjaan yang tidak optimal ini menjadi sorotan, mengingat pentingnya fasilitas yang memadai bagi perkembangan olahraga di daerah tersebut. Ya, menurut pandangan saya dan saya pernah lihat kondisinya sekarang itu sangat miris sih sebenarnya. Apa yang dikerjakan tidak sesuai ekspektasi kita. Karena kan kita berharap itu lapangan Horbo menjadi salah satu ikon Kota Pematang Siantar untuk atlet-atlet khususnya sepak bola. Di situ saya sebagai pelatih sangat tidak relevan aja dengan pekerjaannya, karena dengan kondisi sekarang cuaca yang sangat tinggi curah hujan, itu lapangan masih banyak tergenang air. Berarti kan pengerjaannya tidak sesuai ekspektasi kita. Karena kemarin kan kita lihat itu lapangannya udah standar nasional, rumput bagus. Nah, ini kita kan tidak tahu jenis rumput apa yang ditanam di situ. Jadi sebelum ada Stadion Sengnawalu direnovasi sama pemerintah kota yang baru, saya harap pemerintah yang sekarang itu segeralah menyelesaikan pembangunan atau renovasi lapangan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak ada lagi genangan air, drainasenya bagus, rumput bagus, dan sampai saat ini sih kita kecewa dengan pemerintah kota kita sekarang ini karena banyak pekerjaan yang tidak beres gitu. Oh, seperti iya gitu ya. Karena tidak sesuai dengan, ya saya dengar kan biayanya agak besar. Iya. Jadi kok bisa diusut supaya dibagusi lagi lah, karena tidak sesuai dengan kondisinya untuk saat ini. Seperti itu. Karena curah hujan aja ya macam dulu lah. Curah hujan kan di situ banjir. Iya. Ya sekarang pun kita lihat gitu juga. Jadi berarti kan nggak ada bedanya dia. Ngapain direvitalisasi kalau gitu? Iya. Biari aja. Ya itu mungkin untuk menunjukkan ke masyarakat aja. Tapi nyatanya kan kerjaannya gitu juga. Pengawasannya nggak ada. Oh, seperti itu. Iya. SPK-nya kan sekian, diawasi oleh jaksa. Iya. Tapi tidak ada bedanya sebelum direvitalisasi sama sekarang. Sebelum direvitalisasi dan sekarang direvitalisasi sama aja. Nggak ada bedanya ya. Tergenang di mana-mana. Berarti kan rata rumputnya itu kan tidak sesuai dengan spek yang diharapkan. Iya, benar, ya. Udah gitu aja sih. Itu aja ya. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan, Kemas Niko, Mona Lisa TV melaporkan.